Dan tiba-tiba saat itu juga lampu mati. Tup. Ini ada suara. Mawar ingin pulang. Mawar ingin pulang. Mawar ingin pulang. Radit ini langsung kaget. Ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum, 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 bum. Terima kasih buat semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo. Saya haturkan banyak rasa syukur saya, rasa terima kasih saya. Kini subscribernya Rian Agus Widodo channel ini sudah mencapai angka 50.000 subscriber. Bum, bum, bum. Hanya dalam waktu hitungan deket ya, ternyata bisa sampai 50 subscriber ya. Kurang lebih 3 bulanan ya ini Rian Agus Widodo ini jalan terus menerus dan akhirnya sampai menghasilkan 50.000 subscriber. Saya berdoa agar subscribernya ini terus berjalan dan berkembang. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan channel saya ini selalu bermanfaat bagi semuanya, bagi semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Buat kalian semua yang ada di rumah, saya sayang kalian. Saya cinta sama kalian. Kakak-kakakku, ibu-ibuku, adik-adikku, mbak-mbakku, semuanya lah. Ya kan, ada bapak-bapakku, ada om-omku, semuanya penikmat channel Rian Agus Widodo. Terima kasih ya, saya juga gak nyangka ya. Ini 50 subscriber bisa secepat itu gitu loh. Saya pikir, masa sih seorang saya ini ya yang mungkin bisa dilihat kayaknya tampilan saya ini kayak selengean kayak gitu ya. Ini ternyata bisa bisa menghibur kalian semuanya dan membuat subscribernya ini berjalan sampai 50.000 subscriber. Terima kasih. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Tanpa kalian, semua tim channel Rian Agus Widodo ini bukan siapa-siapa. Ini berkat kalian, doa-doa kalian semuanya. Ya, oke. Seperti biasa absen ya. Kalian dari kota mana, ya kan? Saya ini selalu baca, tapi memang bener-bener aktivitas yang bener-bener padat. Ini saya ini nggak sempat balas, tapi insya Allah nanti kalau pas lagi sela-sela waktu ini saya bakal balas semua komentar-komentar dari kalian semuanya. Oke? Absen. Sekalian nyanyi bikin lagu ucapan terima kasih saya ya. Ucapan terima kasih saya ke 50 subscriber. Dan yang belum subscribe, lekaslah subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Yang belum subscribe, lekaslah subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Yang belum subscribe, lekaslah subscribe. Asik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dan saya juga kalau tanpa tim yang bergerak dari pagi sampai ketemu subuh kita syuting terus ini, saya juga bukan apa-apa. Saya ucapkan buat semua tim, seluruh tim di kantor saya ini Latazan namanya. Ini terima kasih banget, tanpa tim semuanya. Ada Budi, ada Mas Rizal, ada Mas Heri, ada Mbak Seli, ada Mbak Rika, ada Mbak Dina, ada semuanya, pokoknya banyak banget tim yang di sini. Terima kasih banget. Tanpa kalian ini saya juga nggak sesemangat. Nggak sesemangat ini. Ini jam 4:30 pagi loh. Tadi mau cerita. Ini nunggu azan dulu, azan turun, selesai barulah kita cerita. Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber, ya kan? Salah satu subscriber ini, dia ini sebenarnya, ini cerita di sini seperti biasa ya. Nama tempat toko ini disamarkan untuk keamanan bersama. Nah, kita sebut saja di sini namanya Radit. Nah, si Radit ini, dia ini terlahir, ini dibesarkan oleh pamannya. Karena di sini pamannya juga nggak ngasih tahu siapa bapak ibunya. Yang jelas dari waktu bayi ini udah diadopsi sama pamannya. Yang membuat Radit ini bingung. Dan akhirnya ketika Radit ini bingung ini, Radit ini nyari siapa orang tuanya sebenarnya. Dan justru malah Radit ini terjerumus. Terjerumus pergaulan yang salah. Membuat Radit ini acak-acakan hidupnya. Nah justru ini Radit disadarkan oleh sosok makhluk yang gak tahu ini siapa. Dari anak bandel tapi disadarkan oleh makhluk yang bener-bener
membuat Radit ini akhirnya bisa bertobat. Ini makhluk siapa sebenarnya? Kalian penasaran? Penasaran? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Jawa 2008. Seperti biasa nama tempat tokoh disamarkan ya. Nah, sebut saja di sini tokohnya namanya Radit. Radit ini hidup dengan pamannya, yang saya bilang dari awal nih. Hidup dengan pamannya dan di sini Radit ini nggak tahu kalau ternyata Radit ini bukan anak kandung pamannya. Ini hidup sama pamannya nih. Sedangkan pamannya ini anaknya banyak. Nah, pada suatu ketika nih Radit ini bertemu dengan tetangganya. Saat itu Radit ini usianya masih 13 tahun, ya kan? Nah, saat usia 13 tahun itu, ini Radit bertemu tetangganya ini ngomong, "Dit, iya mas, ada apa ya mas? Kowe ngerti nggak? Kalau kamu itu sebenarnya itu bukan anaknya pamanmu. Tahu nggak sih kamu itu?" Radit di sini bingung. Ini yang awal mulanya di mana Radit ini baru tahu kalau Radit ini bukan anaknya pamannya. Maksudnya gimana mas? Loh, bukannya pamanmu ini ngadopsi kamu dari kecil. Emang kamu gak ngerti? Emang pamanmu gak cerita? Enggak mas. Coba ditanyain lagi sama pamanmu. Nah, Radit di sini penasaran. Nah, karena Radit mikirnya ini, gak mungkin lah ya. Karena dari awal memang besar ini sama pamannya. Dan Radit menganggap paman dan bibinya ini adalah bapak ibunya. Radit ini gak ngerti. Berjalannya waktu, Radit ini selalu ketemu orang dan orang itu, tetangga-tetangganya ini selalu ngomong yang seperti itu. Ini yang akhirnya membuat Radit semakin penasarannya ini semakin besar. Yang awalnya penasarannya ini cuma setengah-setengah, ini kini semakin besar. Dan akhirnya Radit ini mempertanyakan kepada pamannya. Nah, Radit ini kan nggak ngerti, nggak bisa manggil ini paman ya kan, manggilnya kan berarti bapak, ya kan? Karena nggak terbiasa manggil paman kan, karena nggak ngerti, baru tahu itu. Radit ini nanya, "Pak, iya, ada apa?" Radit mau nanya, "Pak, nanya apa sih?" "Gini loh Pak, sebenarnya ini udah lama. Radit ini sering yang namanya diajak ngomong sama tetangga-tetangga sini. Kalau Radit ini bukan anaknya Bapak. Bener apa enggak sih Pak?" "Udahlah, nggak usah digubris omongannya tetangga, udah. Kalau nanya-nanya yang kayak gini-gini, Bapak ini nggak seneng. Udah, orang kamu ini anaknya Bapak kok." "Iya Pak, Radit ini cuma nanya, mastiin. Kalau toh memang iya, kan Radit ini pengen tahu siapa orang tua Radit sebenarnya Pak." "Udahlah, kamu jangan banyak tanya. Udah, Bapak mau kerja." Dan memang pamannya ini kerja serabutan. Jadi memang ketika pulang ini jarang. Jadi ketemu anak-anaknya ini banyak. Radit ini masih punya adik-adik dan banyak yang nggak sekolah dan ada kakak-kakaknya juga dan ada yang udah kerja tapi serabutan. Anaknya ini banyak. Nah, suatu ketika, ini Radit, ini nanya sama bibinya nih. Nah, kan saat itu juga Radit belum tahu kalau itu bibinya, ya kan? Ini Radit manggilnya tetap Bu. Sama kayak manggil si pamannya ini, manggilnya Bapak. Ini Radit nanyain sama bibinya. "Bu, Radit mau nanya Bu." "Nanya apa Le?" "Kata orang-orang Radit ini bukan anaknya sini ya Bu." "Is, kamu itu loh ngomongnya." "Ya nggak tahu Bu, Radit ini sering diajak ngomong orang-orang seperti ini. Dan kemarin ini Bapak tak tanyain, malah Bapak ini marahin Radit Bu. Yang bener yang mana sih Bu?" "Udahlah, udah pokoknya kamu tanya aja sama bapakmu, Ibu nggak ngerti." Nah, di sini akhirnya Radit mikir, apa bener? Kok tiba-tiba langsung mengalihkan untuk mempertanyakan kepada bapaknya? Apa ini memang kabar dari warga ini bener kalau Radit ini bukan anaknya di sini keluarga itu? Singkat cerita, akhirnya berjalannya waktu terus menerus. Kini usia Radit udah 15 tahun ya. Ini Radit berjalannya waktu ini menanyakan terus sama warga-warga yang tahu, mencari informasi sebenarnya Radit ini anaknya siapa. Dan di situ banyak versi ternyata, penjelasan dari tetangga-tetangga ini banyak versi. Ada yang bilang ibunya meninggal, ada yang bilang ibunya masih hidup tapi entah di mana, ada yang bilang bapaknya itu masih hidup tapi entah di mana, ada yang bilang bapaknya nikah lagi, ada yang bilang ibunya nikah lagi. Banyak versi yang diterima oleh Radit. Makanya Radit di sini bingung.
Gimana sih setelah kita besar, kita baru tahu ternyata kita bukan keluarga yang kita bareng selama kita hidup. Ada di keluarga tapi ternyata ini bukan bapak ibu kita. Gimana sih perasaan kalian gimana? Tiba-tiba kita tahu nih udah gede, baru tahu ternyata yang hidup sama kita selama ini ternyata bukan bapak ibu kita. Gimana perasaan kalian? Dan itu yang ngasih tahu justru malah tetangga. Ini yang diterima oleh Radit. Di sini akhirnya Radit ini karena seringnya Radit ini di luar dan memang bapak ibunya Radit, paman bibinya ini ibaratnya apa ya, gak bisa memantau satu persatu anak-anaknya. Akhirnya Radit ini terjerumus pergaulan bebas. Nah, di sini Radit ini bergabung sama teman-temannya. Teman-teman yang ada di jalanan. Gak jauh-jauh akhirnya Radit karena saking apa ya, gak ada yang namanya kasih sayang dari keluarga karena keluarganya ini banyak banget, adik-adiknya, kakak-kakaknya. Gak dapat kasih sayang dari ibu bapaknya, si paman bibinya itu tadi. Ini Radit ini justru malah kayak apa ya, melampiaskannya ini justru malah salah. Dia melampiaskannya justru malah sama anak-anak di jalanan. Dia nemu satu geng gitu kan ya. Dia nemu satu geng yang dimana kehidupan setiap harinya ini mabok, kadang berantem, bikin rusuh, onar segala macam. Kita sebut saja namanya Boeng, ini salah satu temannya Radit yang di situ. Radit ini nanya sama Boeng, kamu ngerti nggak perasaanku kayak apa? Aku nggak ngerti harus gimana. Nyari orang tuaku itu yang asli itu di mana? Udahlah, sama. Kita ini semua di sini sama. Kita terlahir ini antah berantah, nggak tahu keluarga kita ini siapa. Dan saya juga yang punya keluarga juga nggak ngerti, nggak pernah ada kasih sayang sama saya. Sama, kita sama. Udah nggak usah dicariin lah, nggak usah pusing. Yang penting kita di sini happy, kata si Boeng. Akhirnya minum lagi lah di situ. Seperti itu terus menerus dan selalu ketika ada hajatan dan di situ ada acara dangdut. Ini yang namanya Radit sering sama rombongannya dan di situ ketika udah mabok, joget-joget segala macam, akhirnya di situ sering yang namanya berantem dengan kampung lain, itu sering terjadi. Hingga pada akhirnya Radit ini sering yang namanya dipanggil oleh kepala desa, diadili di balai desa karena di sini apa ya, pada saat itu di warga itu ini yang kena ini justru malah kepala desanya. Nah setelah kepala desanya baru orang tuanya dipanggil-panggil semuanya. Ini yang namanya Radit dan teman-temannya ini sering banget yang namanya disidang di balai desa. Nah nanti baru nih kalau balai desa ini udah nggak mampu, baru mereka ini Radit CS ini baru diserahin ke polisi. Nah tapi di sini karena di situ masih apa ya, kepala desanya ini masih melas, masih sayang sama warga. Akhirnya ini ditegur lah sama kepala desa. Membuat paman dan bibinya ini geram karena dipanggil juga. Dipanggil ke situ dan diomongin sama kepala desa. Ini gimana anaknya sampean? Ini selalu seperti ini terus, bikin rusuh, bikin onar. Di setiap ada hajatan di kampung sebelah, di kampung lagi, di kampung orang lain. Ini yang membuat akhirnya citra warga sini kan jadi jelek. Akhirnya Radit ini sering yang namanya berantem sama pamannya, sama bapaknya nih. Berantem lah di situ, dang, sering berantem, dipukulin lah sama bapaknya. Ini yang membuat Radit ini nggak semakin jerah terus, udahlah aku mau jadi penurut, aku hidup sama paman nggak apa-apa, aku anggap sebagai bapak. Ini malah nggak, Radit tidak jerah. Justru Radit ini semakin berani dan semakin liar. Nah singkat cerita akhirnya si Radit ini curhatlah sama si Boeng, temennya yang tadi saya bilang. Kalau kayak gini terus, aku pusing Lagi-lagi kita di bawah warga. Padahal kan setiap kita nonton dangdutan itu kan kita yang nggak memulai. Banyak warga yang memang nggak suka sama kita, akhirnya kita ini di situ kita berantem. Padahal kita nggak pernah mulai, mereka aja yang mulai duluan. Tapi seperti ini terus yang terjadi. Yang ada kita selalu dibawa ke balai desa, kita diadili segala macam. Capek kayak gini terus Lagi-lagi ada orang lain yang bikin kerusuhan, tapi kita juga yang kena. Karena mungkin bagi warga kita ini udah jelek, nama kita ini udah jelek. Jadi apapun perbuatan yang sebenarnya bukan kita yang ngelakuin, tapi kita ini kena imbasnya. Walaupun anak-anak yang lain nih, entah itu adik-adik kita atau teman-teman kita yang lain ngelakuin, tetep kita juga yang kena. Iya juga sih, aku juga capek sebenarnya. Aku ada rencana mau merantau. Kamu mau ikut gak? Aku juga ada rencana mau merantau. Kamu mau merantau kemana, Kalau aku ke Jakarta. Ke Jakarta ya? Nantilah aku pikirin. Nah disinilah setelah curhat sama si Boeng, ini Radit ini kayak ngalamun nih, bingung nih. Ke Jakarta. Sedangkan Radit ini justru malah pengennya ini merantaunya ini di daerah Jawa Timur. Radit ini justru malah pengennya ini merantaunya di daerah Jawa Timur. Nggak pengen ikut Boeng ke Jakarta.
Ikut Boeng tapi Boeng juga masih kayak gitu. Nanti yang ada aku malah ngerepotin Boeng di sana segala macem. Nanti malah aku kalau ketemunya sama Boeng malah yang ada mabuk-mabuk terus. Kemana yo? Bapak ibu nggak ada lagi. Yang bener ini gimana sih keluargaku ini? Nah disinilah akhirnya Radit memutuskan. Ini tanpa pamit apapun sama keluarga. Ini Radit memutuskan untuk merantau ke Jawa Timur. Singkat cerita, Radit ini sampailah ke Surabaya. Jadi perjalanannya Radit ini ngamen-ngamen sampai ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Radit ini karena Radit orangnya ini supel ya, gampang untuk berbaur sama orang. Ketemu anak jalanan di situ Radit ini menyapa dan akhirnya di situ Radit ini kenal dengan anak-anak jalanan di Surabaya. Karena memang apa ya, bahasa orang-orang di jalanan ini gampang cepet akrab ya. Asal dimana dia tahu nih cara assalamualaikumnya gimana nih, cara ketok pintunya untuk daerah situ gimana nih. Nah ini Radit karena banyak teman-teman di jalanan, akhirnya Radit ini paham. Untuk hal-hal seperti itu Radit paham banget. Nah setelah itu, ini Radit ini disaranin nih sama orang-orang di situ, sama teman-teman barunya di situ, disaranin untuk udah gini aja, nginep aja sementara di sini. Kalau kamu memang mau ikut ngamen kita, silakan. Tapi kalau kamu memang mau cari kerja, ya silakan. Di sini Radit pertama bergaul dulu tuh. Nah di sini karena ketemunya orang-orang yang seperti itu lagi, ini Radit ya nggak jauh-jauh, tetap yang namanya minum lah, mabok lah, apa segala macam, ya kan? Nah Radit ini mikir, aku harus ada tujuan, paling nggak aku ini bisa untuk bertahan hidup aku, biar nggak ngamen-ngamen terus, ya kan? Nah suatu ketika Radit ini diajak parkir nih sama salah satu teman yang di situ. Nah pas Radit parkiran, ini Radit ini bengong, Radit ini bengong melompong, ya kan? Bengong mikirin ini gimana caranya biar hidupnya ini nggak kayak gini nih, jangan parkir. Radit ini pengen kerja yang lebih baik lagi. Nah, suatu ketika ini ada mobil mewah, karena di tempat Radit parkir ini ada rumah makan besar. Radit lagi parkirin mobil-mobil itu tadi, yang punya mobil ini ngeliatin Radit. Ini anak kok bengong. Ini ada apa nih? Nah, di sini Radit ini meneteskan air mata. Nah, sebut saja, ini orang yang punya mobil mewah, ini namanya Pak Parjo. Ngeliatin Radit ini bengong sambil nangis. Ini anak kenapa bengong kok nangis? Radit ditanyain sama Pak Parjo tadi. Le? Oh iya Pak. Gimana Pak? Bapak tadi ngeliatin kamu. Kok kamu kayaknya sedih? Oh iya Pak. Gak apa-apa Pak. Biasalah Pak. Kenapa? Hidup di jalanan keras ya. Ya kayak ginilah Pak. Sering jadi omongan warga. Sering jadi apa ya. Sedihnya kayak gitu Pak. Tapi saya ini pengen berubah Pak. Saya ini ditinggal orang tua saya Pak, entah kemana, dan saya nyari orang tua saya ini gak ketemu-ketemu Pak. Yakin kamu pengen berubah? Kalau kamu memang mau berubah, terus kamu mau ngapain? Coba. Ya pengennya sih kerja Pak, barangkali ada lowongan Pak. Boleh Pak kalau saya nyoba. Kebetulan nih, Bapak ini mandor. Bapak ini lagi garap proyek tempat karaokean. Sebenarnya karaokeannya ini udah jadi. Nah di bawahnya tempat karaoke ini ada cucian motor. Nah karena Bapak ini yang garap proyek itu, nah Bapak ini disuruh untuk gabungin cucian motor tadi mau ditutup, ini mau digabungin sampai sama lantai atasnya nih, buat tempat karaoke. Jadi ditambah lagi roomnya. Itu kalau kamu mau. Nanti di situ deket-deket situ ada mesnya juga, mes sementara. Kalau kamu mau. Boleh Pak. Kalau gitu kapan Pak? Saya mulai kerja Pak. Ya terserah kamu. Di sana udah ada karyawan-karyawan saya yang mulai bekerja. Dan memang ini karaoke-nya ini yang bagian-bagian udah jadi, karena ini luas, ini udah jalan, karaokeannya ini udah jalan. Jadi kamu nanti tinggal garap ini bagian bawah, merenov bagian bawah yang tadinya steam motor, steam mobil, ini dibongkar, ini dijadiin satu. Jadiin satu sama tempat karaoke, karena memang rencananya yang pemilik karaoke itu pengen ditambahin lagi roomnya. Kalau kamu mau. Mau Pak. Yaudah, mulai kapan kamu mau berangkat ke sana? Terserah Bapak Pak, sekarang juga saya nggak apa-apa kok Pak. Beneran? Iya Pak. Akhirnya Radit ini ditolong nih sama Pak Parjo. Radit ditolong dan Radit ini diajak juga sekalian masuk ke dalam mobilnya Pak Parjo. Karena Pak Parjo ini seorang mandornya nih, menuju ke tempat kerjaan. Nah, di sini Radit langsung dikenal-kenalkan oleh karyawan-karyawan yang lain, pekerja-pekerja yang lain. Nah, Radit bilang, Pak, saya ini belum begitu bisa tentang kayak gini Pak. Gimana ya Pak? Lah kamu ada keniatan nggak? Iya Pak, saya mau kok Pak, saya mau kok Pak. Mungkin kalau diajarin sekali saya bisa Pak.
Akhirnya Radit ini diajarin nih ngaduk semen atau segala macem. Ternyata Radit ini cepet nangkep. Ini Radit ini karena semangat. Jadi ini kayak apa ya? Tenaganya ini bener-bener powerful ya. Dikeluarin semua. Pokoknya saya ini bekerja, alhamdulillah ini dapat kerjaan yang lebih layak lagi. Dan ada tempat tinggalnya pula, ada mesnya. Tapi nggak begitu jauh juga dari tempat itu. Perjalannya waktu ini Radit ini jadi karena Radit ini tinggal di mes dan ada karyawan-karyawan lain, pekerja-pekerja yang lain ini kan nggak di mes juga, ada yang beberapa ini langsung pulang. Akhirnya Radit ini dipasrahin sama Pak Parjo. Ini kayak apa ya? Kayak ibaratnya untuk matiin semua listrik-listrik, aliran-aliran listrik yang memang dipergunakan untuk bekerja yang di tempat Radit bekerja ini. Karena listriknya ini masih nyalur, ini kan nyoloknya listrik, ini kayak buat motong keramik, buat apa kan membutuhkan listrik kan ya. Nah ini listriknya ini masih nyalur di tempat karaokean yang sedang jalan. Sebenarnya ini nambahnya ini beberapa room aja sih, mungkin 4 room. Dan ini memang bangunannya besar. Nah pojokannya ini sebelah paling pojok ini cucian motor, cucian mobil itu yang dibongkar dan akan ditambah lagi. Jadi tempat karaokeannya ini masih berjalan. Sembari berjalan, ini bagian yang di bawah itu yang digarap oleh Radit dan teman-temannya. Radit ini dipasrahin kunci atau apa segala macam, ini Radit yang jagain di situ. Nah, pada suatu hari, ini Radit ini ketika Radit ini beli rokok atau apa, ini di depan-depannya, ini di warung-warung, ini di kayak apa ya, mungkin di perumahan di situ. Ini kayak digegerin. Ada salah satu tukang ojek yang ngomong kalau ada hantu gentayangan. Radit ini mendengar orang-orang ngobrol, ada hantu gentayangan kayak gini. Tapi Radit ini kayak nggak percaya ya, maksudnya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, dan Radit ini malah nggak ngegubris omongan-omongan itu, berita-berita itu. Radit ini nggak mikirin. Yang ada di otak Radit ini pokoknya aku harus bekerja. Aku dapat uang, dan ketika aku dapat uang paling nggak aku bisa nyari ibuku di mana, bapakku yang asli ini di mana. Tujuan Radit itu. Oke, singkat cerita, berjalannya waktu ini bangunan yang di bawah itu yang udah mau dibikin tempat room juga, ini sudah 80% jalan, tinggal masang keramik. Dan memang kesehariannya Radit ini berangkat lebih awal, ngecek semuanya. Ketika udah ngecek semuanya, saklar-saklar ini semuanya dicek sama Radit. Terus mulai makanan-makanan ini Radit juga yang natain, karena ada pesan catering. Tapi di situ yang Radit ini yang natain buat sarapan para pekerja yang di situ. Nah, pada suatu hari ini pagi-pagi ya kan, ini mandornya ini udah datang juga, karyawan-karyawan yang lain juga udah datang juga, pekerja-pekerja yang lain juga udah datang juga. Nih, Radit ini disuruh sama mandornya, Dit, ini saklarnya seperti biasa, Dit, colokin Dit sana Dit. Iya Pak. Nah, Radit ini seperti biasa nih, ngambil listrik yang saya bilang tadi, ngambil listrik di tempat karaoke yang udah jalan. Karena hanya yang di tempat karaoke aja nih yang ada listriknya. Jam 6 pagi. Radit lewat pintu belakang, terus ada tangga, Radit naik. Radit ini sambil mengulurkan kabel. Dari bawah ini mau dibawa ke atas nih. Colokannya ada di bawah, nah ujungnya ini dibawa Radit nih ke atas. Ini baru terjadi kejanggalan. Kejanggalan apa? Yang biasanya Radit ini nyolok dengan santai segala macam, ini tumben-tumbennya. Ini kok semua room yang biasanya ini nggak dikunci, ini kok semua terkunci. Ini Radit ini nyolokinnya pasti masuk ke dalam room, karena yang ada colokan banyak itu hanya di situ. Di tembok-tembok luar ini terlalu jauh. Nah, ini ada salah satu room yang untungnya ini bisa dibuka. Tapi memang gelap ya, karena memang kondisi bangunan gimana di situ kedap suara semuanya, ya kan, di room karaoke kan kedap nih. Nah, kalau pas lampunya ini nggak pada nyala, ini bener-bener ya kayak di gua, bener-bener gelap. Dan Radit ini nggak bawa senter. Biasanya ini yang mana-mana aja, karena biasanya nggak dikunciin semuanya, pintu ini nggak dikunciin, tinggal buka, colokin, selesai. Ini nggak, ketutup semua, dan ada salah satu room yang dimana di situ nggak dikunci. Room nomor 5, Radit ini masuk, ya kan, bukain itu, cekrek. Saat itu Radit ini langsung nyalain lampu. Biar terang, baru Radit ini tahu colokannya ini sebelah mana. Saklar dinyalain sama Radit. Ceklek, terang lah. Room karaoke itu terang. Bah, satu room itu ya, satu room itu. Room yang lain ini nggak bisa dibuka pintunya, hanya room itu doang. Dan saat Radit ini nyalain lampu udah nyala, tiba-tiba boom, Radit ini melihat ada wanita seksi, wanita cantik. Dan di mana memang room karaoke ini room karaoke dewasa ya, di mana ini ada pemandu-pemandunya lagu.
ada LC-nya. Ini cantik sekali. Radit kaget di situ. Loh, Mbak, kok belum pulang? Tumben biasanya kan bubarnya jam 3, jam 4. Ini kok belum pulang? Oh iya Mas, ketiduran saya Mas. Jadi saya tidur di sini. Nanti bentar lagi saya pulang. Kata cewek tadi. Oh gitu Mbak. Masnya mau apa ya Mas? Ini Mbak saya mau nyolokin kabel. Taruh aja di situ Mas, nanti saya yang nyolokin. Kan Radit aneh. Radit udah lihat kok saklarnya. Tapi karena di situ Mbaknya menawarkan, akhirnya Radit nurut-nurut aja. Udah Mas, sampai nunggu aja di bawah. Nanti nyala kok saya colokin. Oh iya Mbak, makasih. Radit langsung turun. Setelah Radit turun, ini Radit kan bertemu dengan Pak Mandornya tadi nih. Ketemu lagi dengan karyawan-karyawan yang di bawah nih, pekerja-pekerja yang di bawah nih, yang lagi ngebangun di bagian bawah itu tadi. Ini Mandornya bilang, Dit, kok strumnya ini kok belum ada? Ini loh, mau masang keramik loh, buat motong-motongin keramik ini loh. Loh, tadi udah ini kok, Radit minta tolong, di atas ini ada orang, katanya mau nyolokin. Nah, Radit udah ngasih itu colokannya kok Pak. Ah kamu ini loh, tungguin sebentar Pak. Mungkin ada apa-apa Pak, nanti tungguin sebentar Pak. Belum nyala nih. Sana dicek. Tungguin lah Pak, bentar Pak. Orang tadi langsung direbut sama mbak-mbak Pak. Mbak-mbak. Emang masih ada orang di atas? Tadi sih saya lihat Pak. Oh yaudah tungguin. Sambil ngerokok di situ Pak Mandornya. Begitu juga Radit. Pak ikut ngerokok ya Pak? Iya. Ditungguin lah di situ. Sampai 15 menit. Dit, mana Dit? Ini alat belum nyala. Radit bingung di sini. Masa sih Pak? Yaudah Pak, saya cek dulu Pak. Nah, ketika Radit nggak ngecek, ini ngajak temannya yang namanya Jono di situ juga. Jon, anterin Jon ke atas Jon. Gelap Jon. Akhirnya si Jono ini mau nih nganterin ke atas. Dan memang karena gelap, jadi jalannya ini apa ya? Jadi digagap-gagap kan ya, dipegang temboknya untuk menuju ke pintu room 5 tadi. Setelah sampainya di room 5, Radit ngomong sama Jono, ini Jon roomnya Jon. Ya udah buka. Dan pas ketika dibuka, ini kan Radit ini ngeliatin kabelnya nih, urutannya. Jadi dia ini kayak ngurutin kabelnya nih sambil dipegang nih. Dan ketika di situ Radit ini membuka pintu tadi, jegrek. Dinyalain lah kembali karena udah gelap lagi nih. Ketika lampu itu dinyalain, jegrek. Radit dan Jono ini melihat ini perempuan tadi berubah. Boom. Perempuan si cantik tadi ini tiba-tiba berubah. Matanya ini mau keluar dan mukanya ini pucat. Dan parahnya ini sekujur kepalanya ini mengeluarkan darah. Dan ada banyak luka-luka di sekujur tubuhnya. Jadi dia pakai pakaian seksi tapi banyak luka-luka lebam di sekujur tubuhnya. Radit sama Jono ini ketakutan. Jon, Dit, Jon, ikut sopo. Pada ketakutan semuanya. Akhirnya mereka ini lari. Bahkan malah mereka ini tersandung. Tersandung sama kabel tadi. Mereka tersandung dan mereka bingung karena gelap ya kan. Dan akhirnya sampai mereka ini bisa turun. Dan ketika mereka ini turun, ketemulah sama Pak Mandornya. Di situ pun jatuh lagi. Mereka ini kayak jatuh bangun ketakutan. Kalian ini kenapa? Pak, tolong Pak. Tolong kenapa? Radit di sini jelasin. Mbak, di atas ada hantu Pak. Kamu ini loh, ngomongnya aneh, ada hantu. Hantu mana? Orang ini pagi-pagi kok ada hantu. Ini kamu ini ngawur kamu. Beneran Pak, serius Pak. Kamu tadi bilangnya ada wanita. Ada wanita cantik, ini kok jadi kamu bilang ada hantu, ini kamu piye? Beneran Pak? Ya Jon. Si Jono pun ngomong, iya Pak, bener Pak, serius Pak. Ini mukanya Pak bener-bener pucat, matanya ini mau keluar Pak, dan kepalanya ini ngeluarin darah Pak. Badannya ini banyak luka-luka lebam Pak. Ah masa sih kalian ini ngomongnya kayak gini? Beneran Pak. Kalau nggak percaya ayo kita bareng-bareng ke sana Pak. Nah, ini lagi debat ya antara Radit dan Mandornya. Lagi debat, begitu juga Jono ngebela Radit karena Jono juga ngelihat. Ini tiba-tiba yang punya room karaoke ini datang. Kita sebut saja namanya Pak Alek. Ini Pak Alek ini tujuannya ini mau ngecek karyawan pekerjaan di situ. Tapi melihat ini ada keributan antara si Radit dan si Mandornya itu tadi. Pak Alek ini langsung kayak melerai. Ini ada apa? Saya ini datang ke sini mau ngecek kerjaan kalian ini gimana. Kok malah pada berantem kayak gini gimana? Lah Mandornya ini bilang, ini loh Pak, Radit ini tak suruh nyolokin saklar ke atas. Katanya ada hantunya Pak. Kan ngarang nih anak bocah Pak. Ah, pada ngaco kalian ngomongnya. Nggak ada hantu di sinilah, kata Pak Alek. Tapi raut muka Pak Alek ini kayak, nggak tahu ya maksudnya, kayak ada menyimpan sesuatu. Saya juga nggak ngerti ini. Jadi kayak antara percaya dan enggak. Tapi dia ini kayak tahu penyebabnya apa.
Ini yang menjadi pertanyaan nih. Nah, akhirnya ini Pak Alek ini ngomong, ya udah, kalau kalian ini takut, coba ayo kita naik ke atas bareng. Akhirnya ini ngecek semua nih, mandornya Pak Alek, Radit, dan Jono ini naik semua ke atas. Naik semua ke room 5. Setelah di situ masuk ke room 5 dan Pak Alek ini menyalakan senter dari handphonenya, ini langsung membuka pintu room 5. Dan saat dibuka, dinyalain saklarnya, ini nggak ada apa-apa, semua aman. Mana? Katanya ada hantu, kata Pak Alek. Mandornya juga ngomong, mana? Katanya ada hantu. Kalian ini loh, disuruh kok malah pada guyon-guyon kayak gini. Radit ngomong, beneran Pak, saya berani sumpah apapun, saya ngeliat Pak ada wanita di sini Pak. Ya John ya, tolong John ngomong sih John, jangan kamu diem. Iya Pak, memang Jono juga ngeliat. Orang nggak ada apa-apa kok. Nah Pak Alek ini ngomong, ya udah, kalian lanjut kerja lagi. Kurangnya apa-apa, mumpung masih ada di sini, nanti biar saya ini belanjain sekalian. Karena saya ini mau cek material juga yang kurang-kurang apa. Biar saya ini ke toko material sekalian, kurangnya apa nanti. Iya Pak. Akhirnya mereka ini ngelanjutin aktivitas masing-masing. Dan di situ anehnya, saklarnya ini udah nyolok. Dan pas ketika mereka ini ke bawah ya kan, ke bawah, mandornya ini nyalain alat untuk pemotong keramiknya, ini udah nyala. Kan aneh. Dan siapa wanita itu? Di sini akhirnya Radit ini dibully sama pekerja-pekerja lain. Wah penakut. Radit kan jadi kesel ya kan. Dia ini seorang gimana ya, bisa dikatakan dia sebenarnya nggak takut dengan hal-hal seperti itu. Tapi ini ternyata dia ini diliatin beneran. Ya kan. Dia anak jalanan. Anaknya ini bandel. Tapi ternyata diliatin seperti itu gitu kan ya. Dan Radit ini pengen membuktikan. Radit ini penasaran. Radit tahu setiap room ini kan ada CCTV. Radit ini mikir. Ini coba tadi kejadian aku sama Jono pasti terekam sama CCTV. Dan CCTV ini gak pernah mati. Nah, Radit ini nunggu momen nih. Gimana caranya bisa lihat CCTV. Nah, ketika ini room karaoke ini udah buka. Pada siang hari itu buka nih. Bukanya ini sekisaran jam 2 siang. Ini Radit lewat pintu depan. Karena memang kalau lewat pintu atas ini hanya untuk nyolokin saklar. Dan gak mungkin para pekerja ini ketika ini roomnya ini udah mulai jalan ini ada aktivitas naik turun ini nggak mungkin karena nggak enak juga karena roomnya ini udah mulai jalan pas siang-siang. Nah Radit ini lewat pintu depan, Radit ini ngobrol sama penjaga CCTV di ruang resepsionis. CCTV-nya ini bisa terlihat di ruang resepsionis. Di semua room itu terlihat. Nah Radit ini tahu nih yang jaga CCTV itu Radit juga kenal. Kita sebut saja namanya Zainal. Radit ngomong sama Zainal, Nal. Iya Dit, gimana Dit? Kamu tahu nggak? Aku itu kan kemarin ini disuruh Pak Mandor. Kan aku lagi ngerjain ini proyek ini. Nah kemarin ini biasanya nggak ada apa-apa. Aku nyolokin listrik. Ini nggak ada masalah apa-apa. Nah kemarin itu kok ada hal yang janggal. Boleh nggak? Kalau aku lihat CCTV di mana aku nyolokin saklar ini kok ada perempuan yang mukanya ini hancur. Aku pengen lihat kejadian itu bener nggak sih? Ya udah ntar aja lah. Ntar sore atau apalah, ntar malam lah kalau ini udah selesai semua. Aku lagi ribet nih. Oh ya udah Nal, makasih Nal. Nanti kabarin aja Nal. Yo gampang itu. Akhirnya bener nih. Nah Radit ini beneran nih, nungguin sampai tempat karaoke ini tutup. Setelah semuanya udah pada pulang, Radit ini ngomong sama Zainal. Nal, nanti aku nyalain komputernya nggak apa-apa ya. Bareng sama aku, nanti tak ajarin sebentar. Habis itu aku pulang. Ya wes. Karena mereka ini, Radit ini kan saya bilang tadi ya, cepet akrab sama orang. Nah pada saat itu karena mereka ini CS ya, Radit sama Zainal ini CS. Zainal ini ngomong nih udah pada bubar semua nih, udah bubar semua. Zainal ini ngomong, aku mau buru-buru pulang. Kamu kalau mau nyalain komputer habis itu tapi matiin ya. Kalau udah matiin nanti semua dikunci, pintu dikunci, kuncinya dikasihin ke security depan. Ada di gerbang, tahu kan? Oh ya Nal, oke Nal. Di sini Radit ini pengen ngebuktiin ke Pak Mandornya, ke teman-temannya karena dibully terus nih. Katanya penakut lah, katanya apalah. Di sini Radit pengen buktiin. Saat itu Radit udah nyalain komputer dan semua layar ini mulai nyala. Dan Radit karena memang anak bandel, yang namanya anak bandel, anak smart, anak pinter ya. Di sini Radit ngotak-atik nih pada tanggal di mana Radit ini ngelihat kejadian itu, jam semuanya ini dilihat sama Radit, diputar ulang. Nah, saat itu Radit ini ketika muter ini nggak menemukan video itu. Kan aneh. Semua nggak ada aktivitas. Radit bingung nih. Kok aneh pada tanggal sekian diputar ulang,
Ini kok nggak ada pergerakan apapun. Radit bingung nih di sini. Kok nggak ada? Radit di situ nyolokin apa nggak ada pergerakan itu. Akhirnya Radit ini kayak putus asa. Nah, di saat Radit putus asa, Radit ini mau matiin semua monitor segala macam. Ini Radit penasaran. Kalau jam-jam seperti ini seperti apa sih di ROM 5 itu tadi? Dilihatlah sama Radit. Coba lihat, cek. Dipencetlah sama Radit. ROM 5 ini nyala nih, digedein gambarnya nih. Set. Dan ternyata di ROM 5 tadi, ini lampu nyala, redup, lampu nyala. Yang tadinya ini nggak kenapa-napa, awalnya ini nggak kenapa-napa. Radit penasaran. Mati, nyala. Radit penasaran. Karena di sini Radit udah dititipin kunci, Radit memberanikan diri nih. Yang penting orang-orang sini udah pada kenal aku. Bilang aja aku ikut bersihin di sini atau apalah. Memang Radit ini dikenal baik sama orang-orang di situ. Dan security-nya ini udah deket juga sama Radit, udah kenal. Jadi ketika ada aktivitas dari pekerja-pekerjanya Pak Alex yang punya karaoke ini, udah biasa. Udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini Radit ini coba nih ngecek. Radit naik ke lantai 2 dan menuju ke ROM 5. Tapi ini posisinya masuk dari pintu depan nih. Udah nggak kayak pintu belakang saat dia ini kerja siang-siang. Naiklah. Ketika Radit naik, Radit ini berjalan menuju ROM 5. Dan ketika pintu dibuka, cekrek. Radit kaget. Di sini lampu mati nyala. Terus menerus. Dan yang anehnya Radit di sini melihat seluruh ruangan ROM 5 ini dipenuhi dengan bunga 7 rupa. Bau kemenyan yang sangat menyengat. Radit bingung lagi. Dan di sini nggak ada setan itu tadi. Ini kan roomnya itu ada kamar mandinya kecil nih. Ada di dalam ruangan ROM 5 itu tadi. Nah, ini Radit mendengar. Ini ada suara orang lagi merintih. Tolong! Boom! Radit bingung. Karena Radit ingin membuktikan bahwa ini adalah yang dilihat Radit ini bener hantu. Radit menuju ke toilet itu tadi. Adanya di pojokan. Dan ketika Radit buka, cekrek, kosong. Dan ketika Radit lihat wastafel, yang dimana wastafel itu ada kacanya, Radit dikagetkan. Ini ada tulisan tangan dari darah. Persis di kaca ini. Kalau kalian pernah nonton film-film horor, ini sama terjadi yang dilihatnya Radit nih. Di situ ada tulisan, Mawar pengen pulang. Tapi ini nulisnya pakai darah. Darah yang ada di jari, ini kayak ditulisin pakai jari. Mawar pengen pulang. Radit kaget. Ya Allah. Radit kaget di sini. Nah, ketika Radit ini mencoba untuk keluar dari kamar mandi, ini tiba-tiba ROM 5 tadi ini kembali nyala. Dan ketika nyala, Radit ini melihat seluruh isi tembok, ini tulisan semua pakai tangan. Mawar ingin pulang, Mawar ingin pulang, Mawar ingin pulang. Wah, Radit ketakutan di situ. Radit segera lari. Dan Radit ini langsung kunci pintu semuanya. Setelah kunci pintu dikasihin ke security. Dan security-nya ini ketawa-ketawa. Kenapa, Dit? Gak apa-apa, Pak. Kamu kenapa? Habis ngeliat apa? Gak apa-apa, Pak. Makanya hati-hati. Iya, Pak. Dikasihin sama security kuncinya. Setelah itu Radit kembali ke mes. Nah, singkat cerita, setelah Radit ini sudah sampai mes, ya kan? Radit udah sampai mes, ini Radit ini nggak bisa tidur. Radit masih kebayang soal tadi. Padahal keesokan hari Radit harus bekerja kan? Tinggal berapa jam lagi Radit ini harus bangun dan bekerja kan? Dan pada keesokan harinya, ini Radit akhirnya begadang dan akhirnya Radit ini jatuh sakit. Akhirnya Radit ini yang harusnya setiap pagi Radit ini harus ada di situ duluan. Ini akhirnya mandornya kesel nih, di situ nggak ada Radit. Ini Radit kemana? Neng Kiki bocah. Kok jam semini durung mangkat? Biasanya berangkat duluan. Ini ada apa? Nah, si mandornya ini ngecek ke mesnya Radit. Dan ketika mandornya ini ngecek di kosnya Radit, mes-mesannya Radit. Dit. Iya pak. Dibukalah pintu kamar. Kamu kenapa, Dit? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Muka Radit ini pucat. Dan ketika mandor tadi ini ngecek, nyentuh badannya Radit. Ini badannya Radit ini demam yang sangat tinggi. Astagfirullahaladzim. Dit, kamu kenapa, Dit? Nggak tahu, Pak. Badan saya kok kayak gini, Pak. Badan saya. Ini Radit panasnya minta ampun. Nah, setelah itu mandornya ini nyuruh salah satu karyawannya lagi
pekerja yang lain ini untuk membelikan obat untuk Radit. Dan setelah dibeliin obat, Pak Mandornya ini bilang, ya udah gini aja Dit, libur sik puo, nggak apa-apa, gampang besok lagi kerjanya kalau emang udah sembuh. Iya Pak, Radit badannya nggak enak. Singkat cerita, ini Radit 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini badan Radit tidak kunjung sembuh. Obat tadi yang dibeliin ini mental. Gak ada efek sama sekali sama Radit. Singkat cerita, akhirnya karena Radit ini gak berangkat-berangkat, Pak Mandornya ini ngecek lagi, jenguk Radit lagi nih. Dan ketika Pak Mandornya ke situ, Radit ini belum sembuh. Akhirnya Pak Mandornya ini ngomong, ya udah gini aja Dit, kita coba periksa kamu ke dokter. Siapa tahu dengan obat dokter nanti kamu bisa sembuh. Ayo, soalnya kita juga butuh tenaga kamu juga. Iya Pak, Radit mau mati apa gimana ya Pak? Udahlah ke dokter aja yuk. Akhirnya sama Mandornya ini diantar. Sampainya di dokter, diperiksa sama dokter. Anehnya, di tempat dokter tadi yang demamnya Radit ini tinggi, di situ Radit ini normal. Radit normal, diperiksa ini normal semuanya. Gimana? Apa keluhannya? Di situ di ruangan dokter tadi ini normal kondisinya Radit. Dokternya sampai bingung. Lah ini orang nggak sakit kok. Gimana sih Pak? Loh bener Radit, kamu nggak sakit? Kata si Pak Mandornya. Iya Pak, saya kok baik-baik aja di sini Pak. Ya udahlah, kalau gitu langsung kerja nanti habis ini. Iya Pak, langsung kerja nggak apa-apa Pak. Ini nggak ada masalah sama sekali sama Radit. Singkat cerita akhirnya setelah dari dokter tadi, ini kan mau bekerja nih. Ini sesampainya di tempat karaoke tadi, di ruangan yang bawah ini lagi mau di keramik, ya kan? Sebagian udah ada yang di keramik juga, ya kan? Ini Radit kembali menggigil. Pak, dingin badan saya Pak. Pak, dingin badan saya Pak. Tapi kok kayak gini ya Pak. Dan ketika Pak Mandornya ini ngecek tuh suhu badan Radit lagi nih ya, nempelin tangannya, ini Radit kembali demam. Jadi yang dirasain Radit ini dingin, tapi badan Radit ini panas. Ini Mandornya jadi bingung nih. Kok kayak gini ya Dit? Tadi gak kenapa-napa. Makanya Pak saya bingung Pak. Lah emang kenapa tuh Dit? Gak tahu Pak. Boleh saya izin istirahat di rumah aja Pak? Yaudah. Ya tak antar yuk. Diantarlah sama Mandornya. Dan setelah diantar sama Mandornya, ini Mandornya ini nanyain sama Radit, sebenarnya ada apa Dit? Percuma Pak. Karena apa? Bapak gak percaya Pak. Lah emang kenapa? Saya kemarin ini ngecek Pak. Ngecek CCTV. Room 5 Pak. Ternyata bener Pak. Angker Pak. Emang kamu naik ke atas? Lah kamu kalau dimarahin Pak Alek gimana? Karena saya penasaran Pak sebenarnya Pak. Saya ngecek ke sana Pak. Dan ternyata di situ banyak kembang 7 rupa Pak. Seluruh ruangan Pak. Dan anehnya Pak, ini seluruh dinding, kaca di wastafel, ini semua ada tulisan Pak. Tulisan apa Dit? Tulisan pakai darah Pak. Lah itu tulisan apa Dit? Mawar ingin pulang Pak, tulisannya Pak. Ini sumpah demi Allah Pak, ini yang Radit lihat Pak. Mosok toh? Nah akhirnya di sini Mandornya ngomong, ya udah kamu istirahat aja di mes. Nanti kalau udah baikan, kamu baru bekerja lagi. Sambil Bapak nanti cari info. Sebenarnya apa yang terjadi di tempat kita kerja itu. Beneran Pak, kok tumben Bapak ini percaya? Ya udah nanti Bapak cariin info. Singkat cerita akhirnya Mandornya ini meninggalkan Radit. Radit ini ditinggal di mes karena kondisi Radit memang bener-bener badannya ini demam. Padahal di dokter ini nggak apa-apa. Nah, Mandornya ini kembali nih ke tempat pekerjaan. Tapi di sini Mandornya juga berpikir, ini sebenarnya Radit kenapa? Dan ada apa sebenarnya? Ini ada cerita apa? Dan ternyata memang Mandornya ini sering denger nih. Dan Mandornya ini dapat kabar dari lalu lalang warga. Ini ada hantu gentayangan. Di sini Mandornya baru mikir, apakah ini yang dilihat Radit? Ya kan? Singkat cerita, pada malam harinya Radit ini masih yang ngerasain yang namanya demam. Di mes sendirian, gak ada orang. Satu kamar ini diisi sama Radit. Radit ini gak bisa tidur. Radit ini pengen yang namanya tidur, ngerasain badan ini gak karuan rasanya. Ini mungkin kisaran jam 11:30 malam. Ini tiba-tiba lampu kamar Radit, lampu mesnya Radit, ini tiba-tiba nyala, redup, nyala, mati, redup, nyala, mati, redup, terus-terusan seperti itu. Hampir sama kejadiannya, ini yang ada di room 5 tadi. Radit, ini ada apa? Ini ada apa? Radit ketakutan. Boom. Dan tiba-tiba, saat itu juga lampu mati. Ruangannya Radit, kamarnya Radit ini langsung gelap. Dan tiba-tiba ini ada suara wanita. Mawar ingin pulang. Mawar ingin pulang.
Mawar ingin pulang. Radit ini langsung kaget. Ini siapa? Kamu siapa? Saya ini nggak pernah ganggu kamu. Jangan ganggu saya. Dengan kondisi badan Radit yang udah nggak karuan ya. Panasnya Radit terus-terusan. Nggak reda-reda. Ini tiba-tiba ada suara seperti itu. Dan nggak lama kemudian suara tadi hilang. Dan lampu kembali nyala. Dak. Ya Allah, lindungilah saya ya Allah. Maafin saya kalau saya ini sering berbuat salah atau apa. Ini Radit kayak ngerasain gimana ya? Biar selamat, pengen selamat. Di sini Radit baru ngerasain butuh pertolongan dari Allah. Butuh pertolongan dari Tuhan. Karena nggak ada siapa-siapa selain pekerja-pekerja di situ. Dan pekerja-pekerja di situ pun kan nggak hidup bareng sama Radit di mes. Mes ini dipergunakan hanya orang yang di situ memang nggak ada tempat tinggal. Dan ini hanya Radit yang nempatin di situ. Biasanya ada beberapa karyawan juga yang memang kecapean, kelelahan juga ada di kamar-kamar sebelahnya. Tapi ini nggak. Kebetulan memang Radit sendiri di situ. Singkat cerita, Radit ini saking ketakutannya, Radit tetap nggak bisa tidur. Berjalannya waktu sampai udah terdengar azan subuh. Dan setelah selesai azan subuh, tiba-tiba ini suara pintu kamar Radit ada yang ngetok. Dek 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 dek. Dek 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 dek. Radit tambah ketakutan. Siapa? Dek 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 dek. Dibukain lah sama Radit sambil ketakutan nih. Sambil megang bantal. Badannya ini demam Radit. Tenaganya aja udah mulai habis Radit. Dan ketika dibuka cekrek. Ternyata ini yang datang ini Pak Mandornya dan Pak Security. Security yang ada di tempat karaoke. Yang dimana Radit ini pernah nyerahin kunci. Astagfirullahaladzim Pak. Saya kirain siapa Pak. Masuk Pak. Memang Radit ini tidur jadi kasurnya ini kasur lantai. Akhirnya duduk semua di situ. Di lantai. Dan saat itu juga Mandornya ini langsung megang badannya Radit. Ternyata masih demam. Noh, kok sama Bapak juga? Iya Dit, saya dipanggil sama Pak Mandormu ini loh. Ini security-nya nih, security karaoke. Nah, Mandornya Radit ini ngomong, ini loh Dit, Bapak ajak security ke sini karena beliau ini tahu apa yang kamu lihat, tahu apa yang terjadi di tempat karaoke kita kerja. Radit jadi fokus nih dengerinnya. Karena selama ini Radit penasaran sebenarnya ini Mawar ini siapa. Dan ternyata security yang ada di tempat karaoke tadi ini sedikit kayak punya kelebihan ya. Kayak punya indera keenam dan dia ini kayak bisa ngerti apa yang sedang terjadi. Makanya security-nya sempat ketawa saat Radit ini nyerahin kunci. Ketika Radit ketakutan dan security-nya sempat ketawa kan. Nah disinilah ada penjelasan dari security tadi. Saat security-nya ini mau jelasin, ini tiba-tiba security tadi minta maaf sama Radit. Dit, maafin Bapak. Bapak tak megang badan kamu. Iya Pak, silakan Pak, dipegang lah. Astagfirullahaladzim, demam ya Dit. Iya Pak, rasanya nggak karuan Pak. Dan Radit tadi sempat didengerin ada suara wanita Pak. Dia bilang Mawar pingin pulang, Mawar minta pulang. Radit bingung Pak, ini Mawar ini siapa? Apa ada hubungannya yang ada di tempat karaoke? Kok mosok ikut Radit sampai ke mes Radit Pak? Sebentar, ada air putih. Ada Pak. Itu Pak di botol Pak. Diambil nih sama security tadi. Memang ada di sampingnya nih. Ada air mineral. Terus di situ security-nya ini kayak berdoa. Dibacain di air mineral tadi yang ada di botol. Diminum Dit. Setelah dibacain ini, security-nya ini nyuruh Radit ini minum. Diminumlah sama Radit. Selesai diminum, badan Radit ini agak enakan. Jadi gini Dit. Apa yang kamu lihat? Yang Pak Mandormu ini cerita ke saya dan pas waktu itu kamu ketakutan itu sebenarnya itu benar. Apa yang kamu lihat itu benar. Kamu untung loh punya mandor yang baik kayak gini loh. Mau merhatiin karyawan-karyawannya, pekerja-pekerjanya. Coba kalau ada mandor yang acuh, seenak hati, gak peduliin karyawannya ini kenapa-kenapa, ya kamu gak bakal diurusi. Iya Pak lah, emang sebenarnya ada apa Pak? Di tempat karaoke itu ada apa Pak? Jadi gini, dulu ini kan saya ini pekerja lama di situ. Jadi dulu ini pemandu lagu, ada LC, ada wanita yang dimana nemenin pria-pria hidung belang ini untuk nyanyi-nyanyi di situ. Nah, pada saat itu ini si Mawar. Lah, Mawar toh Pak? Bener berarti Pak? Iya bener. Si Mawar yang kamu maksud ini adalah dia ini pemandu lagu di situ. Nah, pada saat itu pemuda-pemuda itu ini mabuk parah
Dan saat itu juga ada 5 pemuda ini memperkosa si Mawar. Hah? Serius Pak? Di tempat karaoke Pak? Itu Mawar diperkosa Pak? Iya, belum sampai situ Dit. Nah si Mawar ini setelah diperkosa, dia ini dibunuh di situ. Hah? Dibunuh Pak? Ya, setelah dibunuh, si Mawar ini ditaruh di toilet. Makanya kamu pasti diliatin di toilet tuh. Iya Pak, saya diliatin Pak. Di situ diliatin ada tulisan Pak, Mawarin pulang, Mawarin pulang. Iya, itu yang kamu lihat itu benar. Jadi kejadiannya itu kayak gitu. Setelah diperkosa rame-rame bergilir, itu dibunuh, ditaruh di toilet. Setelah itu geger tuh, polisi juga pada datang. Tapi 5 orang itu ini kabur. Sampai sekarang belum ditemukan. 5 orang ini belum ketemu nih. Entah itu kaburnya kemana. Nah, di sini hubungannya sama kamu. Ini ROM 5 ini semenjak kejadian pembunuhan itu, ROM 5 ini nggak pernah dipakai. Iya Pak, pantes Pak. Biasanya ini nggak dikunci semua Pak, semua ROM. Jadi saya ini gampang nyolokinya. Tapi pada saat itu yang nggak dikunci justru malahan ROM 5 Pak. Nah itu makanya ROM 5 ini sering dikosongin, nggak pernah ada orang masuk. Oh gitu ya Pak. Nah ini kenapa kok ngincernya kamu? Ini pembunuhnya, ini rata-rata usianya sekamu. Dan maaf nih, masa lalu kamu seperti apa? Bapak kan juga gak ngerti nih, kamu ini seperti apa. Iya Pak, Radit ini bandel dulunya Pak. Radit ini pemabuk, dan memang Radit ini suka bikin onar Pak. Ya apalagi kalau sama cewek-cewek kadang Radit ini suka, ya segitulah Pak, anak muda Pak. Nah, ini Mawar gak suka dengan orang-orang seperti itu. Coba, badan kamu udah mendingan belum? Udah Pak. Ini langsung seketika, alhamdulillahnya, ini badannya Radit pelan-pelan ini demamnya ini reda. Dan Pak Mandornya ini bengong ngeliatin mereka berdua ngobrol. Yang awalnya Pak Mandornya nggak pernah percaya dan untungnya di sini kayak ada digerakkan hati untuk gimana sih ngerawat Radit, gimana sih cara ngelindungin Radit. Akhirnya Pak Mandornya ini nyari info dan ternyata membawa security ke situ. Dapat saran dari salah satu karyawannya bahwa yang di situ yang tertua adalah security-nya. Dan ketika security-nya ini diajak ke situ ternyata menceritakan semuanya kejadian itu. Kejadiannya seperti itu ya mungkin. Ini pesan Bapak. Pesan Bapak. Kalau bisa setelah nanti kamu sembuhan, alangkah baiknya rubah semua sifat-sifat buruk kamu. Karena biar bagaimanapun itu nggak baik. Apalagi masuk ke tempat yang kita belum kenal dengan kondisi kamu yang seperti itu. Ini bahaya buat kamu. Kondisi kamu dalam keadaan mabuk atau apa. Ini ada tempat yang dimana ini nggak senang dengan kondisi kamu yang seperti itu. Mungkin kamu pernah berbuat jahat apa, apalagi sama perempuan. Iya Pak, maafin saya Pak. Saya ini pengen berubah Pak. Makanya saya ini kerja di sini Pak. Tapi kan kamu masih sering bikin onar nggak itu? Alhamdulillah udah nggak Pak. Ya wis. Ini janji kamu ya. Nah untuk soal Mawar, mudah-mudahan udah nggak ganggu lagi sama kamu. Yang penting kamu sholat, mulai sekarang kamu sholat. Kamu Islam kan? Iya Pak. Jangan ngaku Islam di mulut. Nek sholat ya sholat. Iya Pak, maafin saya Pak. Nanti saya mau minta lindungan sama Allah Pak. Iya bagus. Beneran loh. Insya Allah nanti gak ada apa-apa lagi. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saya aja di pos security depan. Iya Pak. Nah, cerita ini terbongkar, ternyata dulunya itu ada seperti itu, ada kejadian seperti itu. Mawar diperkosa dan dibunuh. Dan mayatnya Mawar ini ditaruh di toilet. Dan semua orang ini sebenarnya pekerja-pekerja di situ ini kayak ngeredam gosip itu. Tapi sebenarnya warga juga udah mulai pada tahu. Karena ada polisi juga datang. Dan pada saat itu, karena Pak Alek ini yang punya ini nggak pengen reputasi dari tempat karaoke-nya ini hancur. Jadi kayak senyap cara memasukkan mayat ke dalam mobil jenazah. Ini nggak pakai mobil jenazah, pakai mobil biasa. Agar ini semua rapi. Karena nggak mau yang namanya tempat karaoke-nya ini jadi kelihatan jelek. Apalagi ini lagi mau direnov, mau dibangun lagi. Tapi warga ini ada yang beberapa tahu dan akhirnya gosipnya ini sebenarnya udah mulai nyebar. Dan saat itu juga sebenarnya Mawar ini udah mulai gentayangan. Itulah kisah teror yang terus-menerus ditimpa oleh Radit. Dan akhirnya Radit ini bekerja, ya kan? Sekarang ini lagi ngumpulin uang. Dan alhamdulillah kondisi Radit udah mulai membaik. Dan Radit cita-citanya ini masih mencari
siapa orang tua Radit. Nah, Radit ini pengen yang namanya nge-share video ini setelah video ini udah diupload. Radit pengen nge-share ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, barangkali teman-temannya ini setelah menonton tayangan ini, tetangga-tetangganya setelah menonton tayangan ini, Radit ini bisa bertemu dengan bapak atau ibunya. Entah yang ada di mana sekarang. Dan di situ Radit ngomong sama saya, Mas, nanti kalau ada yang hubungin Mas atau apa segala macem, kabarin saya, Mas. Kalau ceritanya ini ada yang mirip, gitu. Ini kisah kiriman dari Radit. Karena Radit berharap setelah siapapun yang melihat tayangan ini dan memang ternyata itu adalah bapaknya Radit atau apa, Radit berharap bisa berjumpa dengan bapaknya. Itulah pengalaman Radit. Dan mudah-mudahan menjadi edukasi ya buat anak-anak muda yang seumuran Radit, seumuran saya atau apa, seumuran adik saya juga atau kakak saya atau gimana ya. Ini alangkah baiknya kita udah mulai ngindar-ngindarin yang namanya hal-hal yang buruk ya. Yang minuman keras atau apa segala macam, terus berbuat semena-mena sama perempuan. Alangkah baiknya jangan. Ya, itulah kisahnya. Mudah-mudahan bisa mengambil edukasi yang baik diambil, yang buruk tinggalkan. Terima kasih. Selesai juga cerita dari kiriman Mas Radit. Terima kasih juga buat teman-teman yang anti skip dari awal sampai akhir. Kalau ada iklan nggak pernah di skip, terima kasih banget. Tanpa kalian, saya ini nggak berkembang sampai sekarang. Terima kasih sebesar-besarnya karena sekarang sudah 50.000 subscriber lebih. Terima kasih. Matur nuwun banget, saya Rian Agus Widodo, matur nuwun banget. Kakak-kakakku yang dimanapun kalian berada, saya matur nuwun banget. Terus dukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita seperti biasa, kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Kalian follow, saya bakalan follow back. Nah, atau kirim ke WhatsApp. Ini ada di sini nih. 085870433336. Tiganya 4 kali nih. Dan buat teman-teman, ini teruslah berkomentar karena komentar kalian ini semangat saya. Komenmu semangatku, ceritaku semangatmu. Ya kan? Oke. Mudah-mudahan kalian yang di rumah ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu sukses dalam hal apapun dan yang pasti kalian selalu sehat walafiat seluruh keluarga. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih matur nuwun, saya seneng banget nih udah 50.000 subscriber. Pengennya cerita terus ya kan, tapi apa daya ini udah mulai pagi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya ini sukses ya hari ini ya. Oke, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Boom, boom, boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.